Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, anak-anak Allah yang juga saudara-saudaranya Yesus. Pada waktu yang indah ini saya ingin membahas satu tema yang bagi saya ini adalah satu hal yang penting, yaitu satu tema yang membuka pikiran saya bahwa Allah dan Tuhan itu maknanya berbeda. Beberapa waktu yang lalu saat kita membahas Yohanes 1 ayat yang ke-1, kita sudah bahas bahwa Allah itu ada beberapa macam artinya, tetapi intinya Allah itu adalah satu kata yang ditujukan kepada sesuatu atau seseorang yang kepadanya kita beribadah. Sekali lagi, Allah itu adalah satu kata yang ditujukan kepada subjek yang kepadanya kita beribadah. Lalu, apa arti kata Tuhan? Dulu saya tidak mengerti, saya pikir Allah dan Tuhan itu sama saja, jadi dibolak-balik saja tidak masalah, mau Allah mau Tuhan tidak ada masalah. Tetapi ketika saya mempelajari lebih lanjut, ternyata Tuhan itu punya pemahaman yang berbeda. Tuhan itu artinya atau kata Tuhan itu ditujukan untuk seseorang dalam keadaan berkuasa, untuk pemimpin, untuk pemilik. Jadi berbeda, kalau Allah tadi ditujukan untuk orang yang kepadanya atau sesuatu atau subjek yang kepadanya kita beribadah. Tapi kalau Tuhan itu adalah orang yang berkuasa, orang yang memimpin, orang yang memiliki. Tetapi di dalam Alkitab terjemahan lama, Alkitab Perjanjian Lama, ada kata Tuhan yang memiliki arti yang khusus. Jadi kata Tuhan di sini ditulisnya dibedakan dengan Tuhan yang lain. Jadi Tuhan di situ ditulis dengan huruf kapital semua. T, U, H, A, N, semuanya huruf kapital. Nah, kata Tuhan yang begini maknanya khusus. Dia bukan lagi Tuhan dalam arti pemilik atau penguasa atau pemimpin, tetapi Tuhan yang semuanya ditulis dengan huruf kapital ini, huruf besar ini, sebetulnya itu adalah pengganti nama Allah, yaitu YHWH, Yahweh. YHWH itu sering disebut dengan tetragramasi, jadi 4 huruf mati. Itulah nama Allah. Jadi ketika orang-orang Israel itu ketemu dengan huruf YHWH itu tadi, yang adalah nama Allah, jadi sekalipun yang mereka baca adalah YHWH, tetapi mereka tidak mengucapkannya dengan Yahweh atau Yehova atau Yehuwa, tapi mereka menggantinya dengan Adonai, yang diterjemahkan menjadi Tuhan. Jadi setidaknya ada 2 kata khusus, ada 2 makna terhadap kata Tuhan ini, yaitu Tuhan dalam arti penguasa, pemilik atau pemimpin, dan yang satunya adalah Tuhan dalam arti pengganti nama Allah, yaitu Yahweh. Kenapa mesti diganti nama Allah? Dari YHWH menjadi Adonai, yang kemudian diterjemahkan menjadi Tuhan. Nah, perlu Anda ketahui bahwa orang-orang Israel sana, mereka sangat menghormati nama Allah. Jadi mereka tidak berani, merasa tidak layak untuk menyebutkan nama itu. Maka digantilah dengan nama Adonai. Atau kalau sekarang kita mendengar mereka menyebut dengan Hashem, namanya.
dalam batas-batas tertentu kita bisa memahami itu. Sama seperti kalau anak-anak kita menyebut atau memanggil kita. Ya, walaupun nama saya Benny, tetapi anak saya kalau memanggil saya, mereka tidak menyebut nama Benny, tetapi mereka menggantinya dengan papi. Ya, itu adalah bentuk penghormatan. Jadi sekali lagi, ada kata Tuhan yang artinya murni sebagai penguasa, pemilik, atau pemimpin. Tetapi ada kata Tuhan yang sebetulnya adalah salinan dari nama Allah, yaitu YHWH, Yahweh. Nah, dalam kitab Perjanjian Lama, kita masih bisa menemukan perbedaan cara penulisan. Ya, yang Tuhan dalam arti yang murni tadi ditulis T-nya saja yang huruf besar, sedangkan UHAN-nya huruf kecil. Tapi kalau yang salinan nama Allah, semuanya ditulis dengan huruf kapital. Tetapi kalau kita lihat di Perjanjian Baru, kata Tuhan yang huruf kapital semua itu tidak ada lagi. Jadi semuanya, baik untuk Tuhan yang nama Allah maupun Tuhan yang penguasa atau pemilik, ditulisnya dengan cara yang sama. Maka kita perlu sedikit berpikir, kalau kita menemukan kata Tuhan di Perjanjian Baru, ini sebetulnya artinya apa? Harus dipikir. Apakah Tuhan dalam arti betul-betul sebagai penguasa, atau pemilik, atau pemimpin, ataukah Tuhan dalam arti Yahweh? Nah, perlu saudara ketahui bahwa Allah dan Tuhan itu dua-duanya adalah gelar. Ya, anggap saja Allah itu presiden, Tuhan itu menteri. Ya, dua-dua adalah gelar. Maka sebagai tips ya, kalau Anda mempelajari Perjanjian Baru, kalau ada kata Tuhan dan Allah disambung, kalau dua kata ini disambungkan, maka pasti kata Tuhan di situ bermakna sebagai Yahweh. Ya. Karena tidak mungkin Tuhan di situ berarti gelar dan Allah juga gelar. Jadi tidak mungkin menteri presiden, tidak mungkin demikian. Tetapi Tuhan Allah berarti Yahweh Allah. Kita bisa mengambil contoh di Ulangan 6 ayat 4. Anda bisa lihat ayat yang ditampilkan di video ini. Ulangan 6 ayat 4 mengatakan dengan jelas, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan di situ ditulis dengan huruf kapital semua. Maka kita bisa mengerti maksudnya. Dengarlah hai Israel, Yahweh Allah kita, Yahweh itu Esa. Nah, ketika itu dibawa ke Perjanjian Baru, dikutip oleh Yesus di dalam Markus 12 ayat 29, Anda bisa lihat teksnya, Tuhan yang huruf kapital itu sudah tidak lagi huruf kapital semua, tetapi ditulis dengan Tuhan yang biasa. Ya, T-nya huruf besar, UHAN-nya huruf kecil. Namun demikian kita bisa tahu pasti, karena ayat itu mengutip dari Ulangan 6 ayat 4, maka kita bisa yakin bahwa kata Tuhan di situ berarti Yahweh, bukan sekedar Tuhan dalam arti yang biasa. Contoh yang lain, saudara bisa lihat di Wahyu 1 ayat 8. Firman Tuhan Allah, Anda bisa lihat, aku adalah Alfa dan Omega. Firman Tuhan Allah. Jadi Tuhan Allah di situ berarti Yahweh Allah. Jadi kata Tuhannya bukan dalam pengertian Tuhan yang biasa, tapi itu adalah nama Allah, yaitu Yahweh. Sampai di sini kita sudah bisa mengerti bahwa Tuhan
dan Allah itu berbeda maknanya. Maka kita tidak akan bingung ketika Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Tentu Anda tahu apa maksudnya. Allah itu adalah Bapa dan Tuhan itu adalah Yesus. Atau ayat lain, Kisah Rasul pasal 2 ayat 36. Seluruh Israel harus tahu dengan pasti, perhatikan, bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi, Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Siapa Allah itu? Bapa. Siapa Tuhan itu? Yesus. Demikian, sangat sederhana. Maka sekarang setelah Anda mengerti, silakan Anda baca ulang Alkitab kita, dan jangan keliru. Allah itu beda dengan kata Tuhan. Lalu, sekarang kita bertanya tentang Yahweh. Siapakah Yahweh itu? Apakah Yesus adalah Yahweh? Begini saudaraku, jika kita ingin mengidentifikasi seseorang, ya, kenapa saya katakan identifikasi? Karena ada pandangan yang berkata Yesus itu juga Yahweh, ya. Sedangkan saya sendiri berpendapat Yahweh itu hanya satu, yaitu Bapa, yaitu Allah. Mana yang benar? Mari kita identifikasi. Identifikasi terbaik itu dilakukan saat kedua subjek ini tampil bersamaan atau dibicarakan bersamaan. Maka kita akan melihat mana yang Yahweh. Di mana ayat yang menampilkan Yesus dan Bapa secara bersamaan untuk mempermudah mengidentifikasi siapa yang Yahweh. Mari kita lihat Alkitab kita di Mika pasal 5 ayat yang keempat. Saudara tahu ini adalah nubuatan tentang Yesus. Di ayat itu dijelaskan bahwa Yahweh adalah Allahnya Yesus. Yahweh adalah Allahnya Yesus. Dengan demikian, siapa yang Yahweh? Yesus atau Bapa Allah. Dalam ayat ini, Yesus bukan Yahweh. Kita lihat lagi ayat yang lain. Mazmur 110 ayat 1. Di ayat itu dikatakan, Yahweh berbicara kepada Tuanku. Siapa Tuanku di sini? Di Perjanjian Baru tertulis Yesus mengatakan Tuanku di sini adalah Yesus, adalah Mesias, adalah anak Allah. Jadi Mazmur 110 ayat 1 mengatakan Yahweh berbicara kepada Yesus. Dengan demikian, siapa yang Yahweh? Tentu Bapa, bukan? Dan Yesus bukan Yahweh. Satu ayat lagi. Di dalam Yesaya 53, Anda bisa lihat Yahweh seolah-olah menghukum Yesus. Sebagai taruh, Yesus tumbuh di hadapan Yahweh. Jadi Yesus Yahweh atau bukan? Bukan. Jadi clear di sini. Ketika dua pribadi itu muncul bersamaan, kita bisa mengidentifikasi dengan jelas bahwa Bapa lah Yahweh, bukan Yesus. Lalu, siapakah Yesus? Alkitab mengatakan
bahwa Yesus ini adalah Dia yang datang dalam nama Yahweh. Jadi dalam bahasa terkini Yesus disebut sebagai utusan berkuasa penuh yang bertindak untuk dan atas nama Yahweh. Jadi Dia yang datang dalam nama Yahweh adalah utusan Yahweh yang berkuasa penuh. Dari mana kita tahu Yesus berkuasa penuh? Yesus sendiri berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Berkuasa penuh. Kemudian Yesus bertindak untuk dan atas nama Yahweh. Demikian pembahasan kita. Semoga hal yang sederhana ini bisa kita pahami dengan benar, supaya kita tidak lagi keliru, tidak lagi mencampur adukkan. Kata Allah dan Tuhan itu memang berbeda, dan kita jangan salah mengerti. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Shalom.